Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, kami dari kelompok 4, mata kuliah intervensi dasar 1 teori. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Anggotanya terdiri dari Devi Rahayu, Lilis Indah Nafianti, Anindita Nur Aziza, Chandra Novian, Adrian Rido, dan saya sendiri Permana Agung. Oke, untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk materi pertama. Eh, Monggo Mas Adi. Psikoanalisa. Psikoanalisa. Sigmund Freud dilahirkan pada 1856 di kota Freiburg, bagian dari Imperium Austria. Kontribusi Sigmund Freud terhadap teori psikologi begitu banyak dan berpengaruh besar. Ia menekankan pentingnya proses alam bawah sadar dalam tingkah laku manusia yang akan mempengaruhi mentalnya. Sigmund Freud berhasil menunjukkan bahwa proses-proses tersebut dapat mempengaruhi mimpi dan menyebabkan kekeliruan-kekeliruan umum, seperti kecelakaan, hilangnya keingatan, bahkan sebuah penyakit. Kontribusinya terus berlanjut dengan mengembangkan teknik terapi psikologi sebagai metode untuk pengobatan penyakit mental. Kontribusinya lain, yaitu Studies in Hysteria tahun 1895, The Interpretation of Dreams 1900. Oke, berikutnya mengenai teori psikoanalisa. Jadi, teori psikoanalisa itu adalah uh, teori yang dikenalkan oleh Freud yang bisa dikatakan begini. Freud mengategorikan sebagai ilmu baru tentang manusia yang mengalami banyak pertentangan. Jadi dalam ilmu ini tuh menjelaskan bahwa teori ini berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian, unsur-unsur dan hal-hal lainnya seperti motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologi yang pada umumnya terjadi pada masa anak-anak atau usia dini. Dalam teorinya itu awalnya Freud memperkenalkan konsep yang bernama iceberg teori Freud yang diantaranya terdapat 3 bagian. Itu bagian atas itu bagian conscious atau bagian area sadar, kedua preconscious area prasadar, dan bagian terdalamnya adalah unconscious atau area ketidaksadaran. Lalu di tahun berikutnya mengalami perkembangan ya. Jadi awalnya cuma conscious, preconscious, dan unconscious. Lalu Freud memperkenalkan konsep baru. Di konsep inilah Freud memperkenalkan apa itu ego, super ego, dan id. Jadi dalam teori ini tuh Freud mengasumsikan bahwa dinamika kepribadiannya itu adalah bagaimana energi psikis dapat didistribusikan dan digunakan oleh ketiga unsur sebelumnya, atau lebih spesifiknya gini. Energi itu tuh untuk aktivitas fisik yang disebut energi untuk aktivitas fisik disebut energi fisik, dan sedangkan untuk energi psikis itu disebut energi psikis untuk aktivitas psikis. Namun apabila manusia itu dalam keadaan tertekan, jadi seperti hal keadaan tertekan ya, dimana kondisi ini cenderung menekan posisi it, pasti jauh di luar kekuasaan ego, maka cara yang dilakukan untuk melakukan pertahanan adalah melakukan mekanisme pertahanan diri. Uh, nah, mekanisme pertahanan diri ini biasanya terdapat ini ya, seperti halnya nih. Di antaranya tuh ada represi, sublimasi, proyeksi, displacement, rasionalisasi, pembentukan reaksi, regresi, dan denial. Jadi mekanisme pertahanan diri itu merupakan pertahanan diri yang timbul dari upaya individu untuk mengurangi, menguasai, dan menangani diri dari situasi yang membuatnya merasa tertekan yang diakibatkan dari masalah yang sedang dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif
agar memperoleh rasa aman. Ya, rasa aman. Jadi awalnya kan dia tertekan, jadi biar individu itu mendapatkan rasa aman yang cukup untuk dirinya gitu. Oke, berikutnya itu teknik-teknik intervensi. Yang pertama, interpretasi. Interpretasi adalah komunikasi verbal antara konselor dengan klien, di mana konselor ini itu mendiskusikan hipotesis tentang konflik bawah sadar klien. Nah, konselor itu membantu klien melihat mekanisme defensif, yaitu mekanisme pertahanan diri yang mereka gunakan, dan konteks dari mekanisme defensif. Nah, mekanisme defensif ini itu merupakan strategi psikologis secara tidak sadar digunakan untuk melindungi seseorang dari kecemasan atau hubungan impulsif dengan mekanisme tersebut dikembangkan. Klasifikasi teknik interpretasi ada 3 macam. Yang pertama yaitu klarifikasi, di mana konselor ini tuh mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam kesadaran klien. Yang kedua yaitu konfrontasi, yaitu membawa aspek nonverbal dari perilaku klien ke dalam kesadarannya. Yang ketiga, interpretation proper, yang mengacu pada hipotesis yang diajukan analisis tentang masalah makna bawah sadar yang menghubungkan semua aspek komunikasi klien satu sama lain. Yang kedua, analisis transferensi. Analisis transferensi ini mengacu pada analisis sistematis implikasi transferensi dari total manifestasi verbal dan non-verbal klien dalam beberapa jam, serta upaya komunikatif langsung dan implisit pasien untuk mempengaruhi analisis dalam arah tertentu. Pada analisis ini itu menekankan pada konflik klien yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang, di mana konselor itu mencatat semua komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Dan di sini klien itu terlibat dan menyusun teori tentang apa yang menyebabkan mekanisme defensif ini dia tampilkan. Teori ini menjadi dasar bagi setiap upaya untuk mengubah perilaku atau karakter klien. Yang ketiga yaitu netralitas teknis, di mana terapis berusaha untuk tetap pada jarak yang sama dari id, ego, dan superego klien, dan dari realitas eksternal klien. Selain itu, netralitas teknis menurut analisis menahan diri dari memaksakan sistem nilainya kepada klien. Analis atau terapi untuk tetap netral dan menghindari memihak dalam konflik internal klien. Netralitas teknis terkadang dianggap ketidakpedulian atau ketidaktertarikan pada klien. Nah, di sini itu bertujuan untuk menjadi cermin bagi klien, yang mana mencerminkan karakteristik, asumsi, dan perilaku klien sendiri untuk membantu pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri. Dan yang keempat yaitu analisis kontratransferensi. Nah, analisis ini itu secara umum dapat dipahami sebagai upaya analis untuk menganalisis reaksi mereka terhadap klien, apapun bentuk yang diambilnya. Untuk terlibat dalam pengobatan psikoanalitik, analis harus melihat klien secara objektif dan memahami pemindahan yang terjadi pada klien dan pengalaman mereka sendiri. Analis atau terapi harus melihat klien secara objektif dan memahami pemindahan yang terjadi pada klien dan dalam pengalaman mereka sendiri. Selanjutnya ada fungsi dan peran terapis atau analis terapis. Fungsi dan peran terapis atau analis terapis sebagai orang yang menjalankan proses terapi memiliki fungsi dan peran yaitu menafsirkan dan menganalisa proyeksi klien. Kemudian analis juga membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, keefektifan dalam melakukan hubungan personal, dalam menangani secara realistis, serta dalam memperoleh kendali atas tingkah yang impulsif dan irasional. Analis membangun hubungan kerja dengan klien, kemudian banyak mendengar dan menafsirkan. Kemudian perhatian khusus pada penolakan-penolakan klien. Dan ketika klien berbicara, analis mendengarkan dan berusaha untuk mengetahui kapan harus membuat penafsiran untuk mempercepat proses penyikapan hal-hal yang tidak disadari.
Kemudian analis mendengarkan kesenjangan-kesenjangan dan pertentangan pada cerita klien, mengartikan mimpi dan asosiasi bebas yang dilaporkan oleh klien, mengamati klien secara cermat selama proses terapi berlangsung, peka terhadap isyarat-isyarat yang menyangkut perasaan-perasaan klien terhadap analis, kemudian mengorganisasikan proses-proses terapi, merumuskan masalah klien. Dan di sini fungsi utama analis atau terapis adalah mengajarkan arti proses terhadap klien sehingga klien mampu memperoleh pemahaman terhadap masalahnya dan mengalami peningkatan kesadaran atas cara-cara untuk berubah. Permasalahan psikologi. Terapi kognitif perilaku umumnya digunakan untuk menangani masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Namun, tidak hanya itu, terapi kognitif perilaku juga bisa digunakan untuk membantu Anda menghadapi masalah yang ditemui sehari-hari. Terapi kognitif perilaku digunakan untuk membantu penderita gangguan kesehatan mental mengubah sudut pandang akan permasalahan atau situasi menantang dalam hidupnya, sekaligus cara ia bereaksi terhadap permasalahan tersebut. Kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok kami adalah psikoanalisis merupakan salah satu aliran psikologi yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Psikoanalisa adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Teknis intervensi yang dilakukan meliputi interpretasi, analisis transferensi, netralitas, teknis, dan analisis kontratransferensi. Terapi kognitif perilaku umumnya digunakan untuk menangani masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Namun, tidak hanya itu, terapi kognitif perilaku juga bisa digunakan untuk membantu Anda menghadapi masalah yang ditemui sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Mas Permana Agung untuk menutup presentasi pada hari ini. Oke, sekian dari kelompok kami ya teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.